Pernahkah Anda merasa seolah ada sesuatu yang melindungi Anda dari bahaya yang tidak pernah Anda lihat? Pernahkah Anda tiba-tiba mengurungkan niat untuk pergi ke suatu tempat, lalu beberapa saat kemudian mengetahui bahwa keputusan itu telah menyelamatkan Anda? Atau mungkin, di tengah malam yang sunyi, Anda pernah bertanya dalam hati, mengapa terkadang hati mengetahui sesuatu lebih dulu daripada pikiran? Leluhur Jawa percaya, itu bukanlah sekadar kebetulan. Sejak seorang manusia dilahirkan ke dunia, ia dipercaya tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada 4 saudara batin yang lahir bersamanya, menyaksikan setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap kesalahan yang ia lakukan. Namun seiring bertambahnya usia, manusia justru melupakan mereka. Ia sibuk mengejar dunia, hingga tak lagi mendengar bisikan halus yang selama ini berusaha menuntunnya. Benarkah 4 saudara batin hanyalah mitos? Ataukah ini adalah rahasia kebatinan Jawa yang sengaja disembunyikan, karena hanya dapat dipahami oleh mereka yang benar-benar mengenal dirinya sendiri? Dalam video ini, kita tidak akan membahas cerita mistis yang menakutkan. Kita akan menelusuri sebuah falsafah kuno yang telah diwariskan oleh para leluhur selama ratusan tahun. Sebuah ajaran yang mengajak manusia kembali mengenali jati dirinya, memahami makna sedulur papat limo pancer, dan menemukan alasan mengapa ketenangan adalah ilmu tertinggi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tenangkan pikiran Anda, buka hati Anda, dan dengarkan hingga akhir. Karena bisa jadi jawaban yang selama ini Anda cari di luar sana, ternyata telah lama menunggu di dalam diri Anda sendiri. Di balik setiap helaan napas yang menghidupkan tubuh manusia, leluhur Jawa mewariskan sebuah ajaran yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya semakin jarang dipahami. Ajaran itu tidak berbicara tentang kekuatan untuk menaklukkan orang lain, bukan pula tentang kesaktian yang dipamerkan demi kekaguman dunia. Ia justru mengajak manusia menoleh ke arah yang paling sunyi, ke dalam dirinya sendiri. Sebab, menurut para pini sepuh, manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian sejak detik pertama ia hadir ke dunia. Ada 4 saudara batin yang lahir bersamaan dengan dirinya, mengiringi setiap langkah, menyaksikan setiap keputusan, bahkan menjadi saksi ketika hati mulai menjauh dari jati dirinya. Namun ironisnya, di zaman yang semakin bising ini, hampir tidak ada lagi yang mengenali keberadaan mereka. Mungkin selama ini Anda pernah mengalami perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba muncul firasat yang begitu kuat, seolah ada sesuatu yang sedang memperingatkan Anda. Atau mungkin Anda pernah merasakan ketenangan luar biasa di tengah keadaan yang seharusnya membuat panik. Ada pula saat-saat ketika hati menolak keras sebuah keputusan, meskipun logika menganggapnya sebagai pilihan terbaik. Dalam pandangan kebatinan Jawa, pengalaman seperti itu bukan selalu sekadar kebetulan atau permainan pikiran. Leluhur percaya bahwa manusia memiliki hubungan batin yang jauh lebih dalam dengan alam gaib ciptaan Tuhan, daripada yang sanggup dijelaskan oleh akal semata. Hubungan itu bekerja dalam keheningan, tanpa suara, tanpa bentuk, namun pengaruhnya dapat mengubah arah kehidupan seseorang. Lalu siapakah sebenarnya 4 saudara batin itu? Mengapa hampir semua ajaran kebatinan Jawa kuno selalu menyebut keberadaan mereka dengan penuh penghormatan? Mengapa para sesepuh memilih merahasiakan ilmu ini dan hanya menyampaikannya kepada mereka yang dianggap siap secara batin? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat ajaran ini terus hidup selama ratusan tahun. Ia tidak diwariskan melalui keramaian, melainkan melalui laku, keheningan, dan pengalaman hidup yang panjang. Sebab sesuatu yang terlalu mudah didapat seringkali kehilangan nilainya, sementara kebijaksanaan sejati hanya datang kepada mereka yang bersedia berjalan perlahan. Dalam falsafah Jawa dikenal sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya, sedulur papat limo pancer. Banyak orang pernah mendengar istilah ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berusaha memahami maknanya. Sebagian menganggapnya sekadar cerita mistis, sebagian lagi menghubungkannya dengan praktik-praktik gaib yang penuh ketakutan. Padahal, bila diselami lebih dalam, ajaran ini sesungguhnya berbicara tentang keseimbangan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 4 saudara itu bukan untuk disembah, bukan pula untuk dipanggil demi memperoleh kekuatan duniawi.
Mereka dipahami sebagai simbol sekaligus pendamping spiritual yang mengingatkan manusia agar tidak tersesat oleh hawa nafsu, kesombongan, dan keinginan yang tidak pernah berujung. Maka sebelum melangkah lebih jauh, lepaskan terlebih dahulu semua prasangka yang mungkin selama ini melekat dalam pikiran. Jangan terburu-buru mempercayai, tetapi juga jangan tergesa-gesa menolak. Dengarkanlah kisah ini sebagaimana para leluhur dahulu menyampaikan petuah kepada anak cucunya. Perlahan, tenang, dan penuh perenungan. Sebab bisa jadi, selama ini yang Anda cari di luar diri sebenarnya telah berjalan bersama Anda sejak hari pertama dilahirkan ke dunia. 4 saudara batin itu mungkin tidak pernah meninggalkan Anda. Justru manusialah yang perlahan melupakan mereka. Dan perjalanan yang akan kita mulai sekarang bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan perjalanan untuk mengingat kembali rahasia lama yang diam-diam masih hidup di dalam diri setiap manusia. Dalam pandangan kebatinan Jawa, kelahiran seorang manusia bukanlah sekadar peristiwa biologis yang menandai hadirnya kehidupan baru di dunia. Jauh sebelum seorang bayi mengembuskan napas pertamanya, alam telah lebih dahulu mempersiapkan sebuah keseimbangan yang akan menyertainya sepanjang hidup. Leluhur memandang bahwa setiap kelahiran adalah sebuah perjanjian agung antara Sang Pencipta, alam semesta, dan manusia yang akan menjalani perjalanan hidupnya. Ketika seorang bayi lahir, ia tidak datang dalam keadaan benar-benar sendiri. Ada unsur-unsur yang turut hadir bersamanya, bukan sebagai benda mati, melainkan sebagai lambang kehidupan yang memiliki hubungan batin dengan dirinya. Dari sinilah lahir pemahaman mengenai sedulur papat. 4 saudara yang hadir bukan untuk menguasai manusia, melainkan untuk mengingatkan bahwa kehidupan selalu berjalan dalam keseimbangan yang halus. Para pini sepuh Jawa sering mengajarkan bahwa 4 saudara itu dilambangkan oleh unsur-unsur yang menyertai proses kelahiran, seperti ari-ari, air ketuban, darah, dan tali pusar. Secara lahiriah, semuanya memang tampak sebagai bagian dari proses alamiah yang kemudian ditinggalkan setelah seorang bayi lahir. Namun dalam pandangan filosofis leluhur, keempat unsur itu bukan sekadar sisa dari proses kelahiran, melainkan simbol bahwa manusia selalu memiliki ikatan dengan asal-usul kehidupannya. Ari-ari mengingatkan bahwa kehidupan tumbuh karena perlindungan. Air ketuban melambangkan kasih yang membungkus kehidupan sebelum manusia mengenal dunia. Darah melambangkan tenaga kehidupan yang terus mengalir. Sedangkan tali pusar menjadi lambang hubungan, bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar berdiri sendiri. Semua simbol itu mengajarkan satu hal yang sangat sederhana namun mendalam. Manusia hanya dapat hidup karena selalu berada dalam jalinan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sayangnya, semakin berkembangnya zaman, makna filosofis tersebut perlahan memudar. Banyak orang hanya mengenal kisah tentang 4 saudara sebagai cerita mistis yang dibumbui rasa takut. Tidak sedikit yang menganggap bahwa 4 saudara adalah makhluk gaib yang dapat dipanggil untuk memperoleh kesaktian atau kekayaan. Padahal, para leluhur yang benar-benar memahami kebatinan justru mengingatkan agar manusia tidak terjebak pada pencarian kekuatan yang bersifat lahiriah. Mereka mengajarkan bahwa makna terdalam dari 4 saudara adalah kesadaran untuk mengenali diri sendiri. Sebab ketika manusia sibuk mengejar kuasa, ia sering lupa menjaga batinnya. Dan ketika batin mulai dipenuhi keserakahan, maka hubungan dengan kebijaksanaan yang sejak lahir telah menyertainya pun perlahan menjadi redup. Bayangkanlah seorang anak kecil yang lahir dengan hati yang bersih. Ia belum mengenal iri, belum mengenal kebencian, belum mengenal tipu daya. Hatinya masih jernih seperti mata air pegunungan yang belum tercemar. Dalam keadaan seperti itulah, para leluhur percaya bahwa hubungan manusia dengan saudara batinnya masih sangat dekat. Namun seiring bertambahnya usia, manusia mulai mengenal ambisi, kemarahan, ketakutan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Sedikit demi sedikit, suara hati yang dahulu begitu bening mulai tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Bukan karena 4 saudara itu pergi meninggalkannya, melainkan karena manusia sendiri semakin sulit mendengar bisikan kebijaksanaan yang berasal dari kedalaman batinnya. Semakin keras dunia berbicara, semakin pelan suara hati terdengar. Oleh sebab itu,
Para sesepuh Jawa selalu menekankan bahwa mengenal sedulur papat bukan berarti mencari pengalaman-pengalaman gaib yang menakjubkan. Lelaku yang sejati justru dimulai ketika seseorang belajar membersihkan pikirannya, mengendalikan hawa nafsunya, menjaga ucapannya, dan menghaluskan rasa di dalam hatinya. Semakin tenang batin seseorang, semakin ia mampu merasakan kehadiran kebijaksanaan yang sejak lahir telah mengiringinya. Di sanalah manusia mulai memahami bahwa 4 saudara batin bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh ke gunung, ke gua, atau ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka adalah pengingat bahwa sejak langkah pertama manusia di dunia, Tuhan telah menitipkan petunjuk di dalam dirinya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah 4 saudara itu benar-benar ada, melainkan apakah manusia masih memiliki keheningan yang cukup untuk mengenali kehadiran mereka di balik setiap denyut kehidupan. Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan terputus dari cahaya batinnya sendiri. Setiap insan datang ke dunia membawa benih kesadaran yang masih murni, sebagaimana embun yang jatuh di atas daun pada pagi hari. Namun seiring waktu, kehidupan mulai membentuk manusia dengan berbagai pengalaman yang tidak selalu menguatkan batin. Kesibukan mengejar penghidupan, keinginan untuk diakui, rasa takut kehilangan, hingga hasrat untuk memiliki lebih banyak daripada yang dibutuhkan perlahan mengubah arah pandangan manusia. Tanpa disadari, perhatian yang semula menghadap ke dalam mulai berbalik sepenuhnya keluar. Mata menjadi sibuk melihat kehidupan orang lain. Telinga dipenuhi hiruk-pikuk dunia. Sementara hati yang dahulu peka terhadap bisikan kebijaksanaan justru semakin jarang diajak berbicara. Dalam pandangan leluhur Jawa, inilah awal ketika hubungan manusia dengan 4 saudara batinnya mulai memudar. Bukan karena mereka menghilang, melainkan karena manusia berhenti mendengarkan. Para pini sepuh sering menggunakan perumpamaan sebuah cermin tua yang tersimpan di dalam rumah. Pada saat pertama kali dibuat, cermin itu begitu bening hingga mampu memantulkan wajah dengan sangat jelas. Namun jika bertahun-tahun dibiarkan tertutup debu, asap, dan kotoran, lambat laun pantulannya menjadi buram. Wajah yang terlihat bukan lagi wajah yang sebenarnya, melainkan bayangan yang dipenuhi noda. Demikian pula hati manusia. Debu itu bukan berasal dari luar, tetapi dari kesombongan, kemarahan, iri hati, keserakahan, dendam, dan nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Sedikit demi sedikit, semua itu menutupi kejernihan rasa. Ketika hati sudah keruh, manusia mulai sulit membedakan mana suara kebijaksanaan dan mana bisikan hawa nafsu. Ia merasa sedang mengikuti petunjuk, padahal sesungguhnya hanya sedang mengikuti keinginannya sendiri. Pada titik inilah, banyak orang mengira mereka telah jauh dari saudara batinnya, padahal yang sesungguhnya jauh adalah kejernihan hatinya sendiri. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa salah satu penyebab terbesar putusnya hubungan dengan batin adalah kesombongan yang tumbuh tanpa disadari. Kesombongan tidak selalu tampak dalam bentuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Ada kesombongan yang jauh lebih halus, yaitu ketika seseorang merasa tidak lagi membutuhkan perenungan, merasa dirinya selalu benar, atau menganggap bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan hanya dengan kecerdasan akal. Padahal akal memiliki batas, sedangkan rasa mampu menjangkau hal-hal yang tidak dapat dihitung dengan logika semata. Itulah sebabnya para sesepuh lebih banyak mengajarkan keheningan daripada perdebatan. Mereka memahami bahwa manusia yang terlalu sibuk membuktikan dirinya seringkali kehilangan kesempatan untuk mengenali dirinya sendiri. Ketika ego menjadi penguasa, suara batin perlahan tenggelam di bawah gemuruh keinginan yang tidak pernah selesai. Ada pula penyebab lain yang lebih halus tetapi sangat berpengaruh, yaitu kehidupan yang terus bergerak tanpa memberi ruang untuk diam. Zaman modern membuat manusia terbiasa memenuhi setiap detik dengan kesibukan. Ketika bangun tidur, tangan segera mencari layar. Ketika berjalan, pikiran sudah memikirkan pekerjaan berikutnya. Ketika malam tiba, tubuh memang beristirahat, tetapi pikiran tetap berlari tanpa arah. Dalam keadaan seperti itu, kapan hati memiliki kesempatan untuk berbicara? Leluhur Jawa percaya bahwa kebijaksanaan tidak pernah datang dalam kebisingan. Ia hadir saat manusia bersedia berhenti sejenak, menarik napas dengan penuh kesadaran,
lalu mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh keramaian dunia. 4 saudara batin tidak memanggil dengan suara keras. Mereka hadir melalui firasat yang lembut, rasa yang jernih, dan ketenangan yang seringkali diabaikan oleh manusia yang terlalu tergesa-gesa. Namun para leluhur juga memberikan harapan yang sangat menenangkan. Hubungan dengan saudara batin tidak pernah benar-benar terputus. Sejauh apapun manusia tersesat, sedalam apapun ia tenggelam dalam kesalahan, pintu untuk kembali selalu terbuka. Batin ibarat mata air yang tertutup bebatuan. Airnya mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi sumbernya tetap mengalir di kedalaman. Begitu pula 4 saudara batin yang dipercaya selalu menyertai manusia sejak lahir. Mereka tidak meninggalkan, tidak menghukum, dan tidak berpaling. Mereka hanya menunggu saat manusia bersedia kembali mengenal dirinya sendiri. Maka perjalanan kebatinan bukanlah perjalanan mencari sesuatu yang hilang, melainkan perjalanan membersihkan apa yang telah lama menutupi cahaya di dalam diri. Ketika hati mulai jernih kembali, manusia akan menyadari bahwa petunjuk yang selama ini ia cari ke berbagai penjuru dunia ternyata telah lama bersemayam di ruang paling sunyi dalam dirinya sendiri. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika manusia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, bukan bayangan yang tampak oleh mata, melainkan sebuah getaran halus yang muncul begitu saja dari dalam hati. Perasaan itu datang tanpa diundang, namun meninggalkan kesan yang begitu kuat sehingga sulit dilupakan. Mungkin Anda pernah merasakan keengganan yang mendalam untuk mengambil sebuah langkah, meskipun segala pertimbangan akal mengatakan bahwa langkah itu menguntungkan. Atau sebaliknya, Anda justru merasa sangat yakin terhadap sebuah keputusan yang tampak mustahil menurut pandangan orang lain. Dalam tradisi kebatinan Jawa, pengalaman seperti ini sering dipahami sebagai isyarat batin, bukan untuk dipercaya secara membabi buta, melainkan untuk direnungkan dengan hati yang jernih. Para leluhur mengajarkan bahwa ketika rasa menjadi bening, manusia lebih peka terhadap petunjuk yang mengarahkannya kepada kebijaksanaan. Isyarat pertama seringkali hadir dalam bentuk firasat yang tenang, bukan rasa panik. Banyak orang keliru mengira bahwa semua ketakutan adalah pertanda. Padahal para sesepuh membedakan dengan jelas antara rasa takut yang lahir dari kecemasan dan firasat yang muncul dari kejernihan batin. Ketakutan biasanya membuat pikiran kacau, napas menjadi pendek, dan hati dipenuhi kegelisahan. Sebaliknya, firasat yang jernih hadir dengan tenang. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, dan tidak menimbulkan kekacauan. Ia hanya memberikan dorongan lembut yang membuat seseorang merasa perlu berhati-hati atau justru merasa mantap untuk melangkah. Karena itu, leluhur selalu menekankan pentingnya mengenali keadaan hati sendiri. Jika hati sedang dipenuhi amarah, iri, atau ambisi, maka yang berbicara bisa jadi hanyalah gejolak emosi. Namun jika hati berada dalam ketenangan, isyarat yang muncul layak dijadikan bahan perenungan. Ada pula saat ketika hidup seolah mempertemukan seseorang dengan peristiwa-peristiwa yang terasa memiliki makna khusus. Pertemuan yang tidak direncanakan, nasihat sederhana dari orang yang tidak dikenal, atau pengalaman yang berulang dengan pola yang sama seringkali membuat seseorang bertanya, mengapa semua ini terjadi? Dalam pandangan leluhur Jawa, hidup tidak selalu bergerak secara acak. Ada kalanya Tuhan mengajarkan sesuatu melalui rangkaian peristiwa yang tampaknya biasa, tetapi sesungguhnya mengandung pelajaran yang sangat dalam. Orang yang batinnya peka tidak akan terburu-buru menyebutnya sebagai kebetulan, namun juga tidak tergesa-gesa menganggapnya sebagai keajaiban. Ia akan merenungkan maknanya, mengambil hikmahnya, lalu melanjutkan hidup dengan hati yang lebih arif. Disinilah kebatinan Jawa mengajarkan keseimbangan antara rasa, akal, dan kebijaksanaan. Tanda berikutnya adalah munculnya kerinduan yang sulit dijelaskan terhadap keheningan. Ada masa dalam kehidupan ketika seseorang mulai merasa lelah dengan kebisingan dunia. Harta yang bertambah tidak lagi memberi ketenangan. Pujian terasa kosong, dan keramaian justru membuat hati semakin sepi. Pada titik ini, banyak orang mulai mencari ruang untuk menyendiri, merenung, atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Para pinisepuh memandang keadaan ini bukan sebagai kelemahan,
melainkan sebagai pertanda bahwa batin sedang memanggil manusia untuk kembali kepada pusat dirinya. 4 saudara batin, dalam makna filosofisnya, mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari apa yang dimiliki, melainkan dari keselarasan antara pikiran, hati, tindakan, dan kesadaran akan asal-usul kehidupan. Semakin manusia mengenali dirinya, semakin ia memahami bahwa ketenangan adalah kekayaan yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Namun para leluhur memberikan satu peringatan yang sangat penting. Jangan pernah menjadikan setiap mimpi, firasat, atau pengalaman batin sebagai alasan untuk merasa istimewa atau lebih tinggi daripada orang lain. Isyarat batin bukanlah tanda bahwa seseorang telah mencapai kesempurnaan, melainkan amanah agar ia semakin rendah hati. Semakin dalam seseorang memasuki jalan kebatinan, semakin ia menyadari betapa luasnya rahasia kehidupan dan betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, ukuran sejati dari seseorang yang mulai mengenali isyarat batinnya bukanlah seberapa banyak cerita gaib yang dapat ia kisahkan, melainkan seberapa lembut tutur katanya, seberapa sabar sikapnya, seberapa jujur perilakunya, dan seberapa besar kasih sayangnya kepada sesama. Sebab dalam ajaran leluhur Jawa, cahaya batin tidak pernah bertujuan membuat manusia tampak luar biasa di mata dunia. Cahaya itu justru hadir agar manusia semakin mengenal dirinya, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin membawa kedamaian bagi kehidupan di sekitarnya. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa setiap pengetahuan memiliki jalannya sendiri, dan setiap jalan menuntut kesungguhan hati. Tidak ada pintu yang terbuka hanya karena rasa ingin tahu sesaat, apalagi karena keinginan untuk memperoleh kesaktian atau kelebihan yang dapat dipamerkan kepada orang lain. Demikian pula dengan jalan untuk mengenali 4 saudara batin. Ia bukan perjalanan yang ditempuh dengan langkah kaki, melainkan perjalanan yang berlangsung di dalam diri. Semakin jauh seseorang melangkah ke dalam batinnya, semakin ia menyadari bahwa rahasia terbesar bukan berada di puncak gunung, di dalam gua yang sunyi, atau di tempat-tempat yang dianggap keramat. Rahasia itu ternyata telah lama berdiam di ruang hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Karena itulah para pinisepuh lebih sering mengajarkan lelaku daripada sekadar teori. Sebab ilmu yang hanya dipahami oleh kepala akan mudah diperdebatkan, sedangkan ilmu yang lahir dari pengalaman batin akan menjadi kebijaksanaan yang menetap sepanjang hidup. Lelaku pertama yang selalu ditekankan adalah belajar diam. Diam yang dimaksud bukan sekadar menutup mulut, tetapi menghentikan kegaduhan yang terus-menerus berlangsung di dalam pikiran. Banyak orang terlihat tenang dari luar, namun di dalam dirinya terjadi percakapan tanpa henti. Pikiran melompat dari masa lalu ke masa depan, dari penyesalan menuju kekhawatiran, dari harapan menuju ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, hati tidak memiliki ruang untuk berbicara. Leluhur Jawa percaya bahwa keheningan adalah gerbang pertama menuju kejernihan rasa. Ketika seseorang mulai mampu duduk dalam kesunyian tanpa merasa gelisah, ketika ia dapat menikmati napasnya sendiri tanpa tergesa-gesa, perlahan ia akan mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan di luar dirinya. Dari kedamaian itulah muncul kepekaan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Lelaku berikutnya adalah menjaga kebersihan hati melalui pengendalian hawa nafsu. Dalam ajaran Jawa, musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri yang tidak mampu mengendalikan keinginan. Nafsu yang dibiarkan tumbuh tanpa batas akan membuat manusia kehilangan arah. Ia mulai mengukur nilai dirinya dari harta, kedudukan, pujian, dan pengakuan. Ketika semua itu menjadi tujuan utama, hati perlahan kehilangan kelembutannya. Sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan nafsunya akan lebih mudah merasakan syukur, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan tidak mudah diguncang oleh perubahan hidup. Para sesepuh mengajarkan bahwa 4 saudara batin tidak pernah dekat dengan hati yang dipenuhi kesombongan, kebencian, atau keserakahan. Mereka hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang terus berusaha membersihkan dirinya, meskipun ia sadar bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Selain itu, para leluhur juga menekankan pentingnya menjaga laku dalam kehidupan sehari-hari. Kebatinan bukan hanya urusan duduk bermeditasi atau berdiam diri dalam kesunyian.
Kebatinan justru diuji ketika seseorang berhadapan dengan kehidupan yang nyata. Bagaimana ia memperlakukan keluarganya, bagaimana ia berbicara kepada orang yang lebih lemah, bagaimana ia bersikap ketika dihina, dan bagaimana ia tetap jujur saat memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Semua itu adalah cermin dari keadaan batinnya. Leluhur percaya bahwa seseorang yang benar-benar dekat dengan jalan kebijaksanaan tidak akan sibuk menunjukkan bahwa dirinya telah mencapai tingkatan tertentu. Ia justru semakin rendah hati, semakin berhati-hati dalam berbicara, dan semakin ringan tangannya untuk menolong tanpa berharap balasan. Sebab cahaya batin tidak pernah membutuhkan pengakuan. Ia memancar dengan sendirinya melalui perilaku yang penuh welas asih. Pada akhirnya, mengenali 4 saudara batin bukanlah tentang memperoleh pengalaman-pengalaman yang luar biasa, melainkan tentang mengalami perubahan yang perlahan tetapi nyata di dalam diri. Manusia mulai lebih mudah memaafkan, lebih tenang menghadapi cobaan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih sadar bahwa hidup bukan sekadar mengejar apa yang tampak oleh mata. Disitulah makna terdalam dari lelaku Jawa. Jalan ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa kesulitan, tetapi memberikan kekuatan untuk melewati setiap kesulitan dengan hati yang tetap jernih. Dan ketika seseorang terus menjaga keheningan, mengendalikan hawa nafsu, memperbaiki akhlak, serta mendekatkan diri kepada Tuhan, ia akan menyadari bahwa 4 saudara batin bukanlah sosok yang harus dicari di luar dirinya. Mereka adalah pengingat yang sejak awal telah dititipkan oleh Sang Pencipta agar manusia tidak kehilangan arah di tengah perjalanan hidupnya. Semakin dekat seseorang kepada Tuhannya, semakin terang pula cahaya kebijaksanaan yang memancar dari dalam dirinya, menerangi setiap langkah menuju pancar sejati. Di antara seluruh warisan falsafah Jawa, ada satu ajaran yang selalu diulang oleh para pinisepuh. Namun maknanya baru benar-benar dipahami setelah seseorang menempuh perjalanan hidup yang panjang. Ajaran itu berbunyi, urip iku sakarasa, urip nganggo rasa, lan bali marang rasa. Hidup bermula dari rasa, dijalani dengan rasa, dan pada akhirnya kembali kepada rasa. Kalimat sederhana ini menyimpan makna yang sangat dalam. Leluhur tidak sedang berbicara tentang perasaan yang mudah berubah karena suasana hati, melainkan tentang rasa sejati, yaitu kesadaran yang mampu membedakan antara bisikan hawa nafsu dan bisikan kebijaksanaan. Dalam pandangan kebatinan Jawa, 4 saudara batin memiliki hubungan yang sangat erat dengan kejernihan rasa. Semakin jernih rasa seseorang, semakin ia mampu mengenali arah hidupnya. Sebaliknya, ketika rasa tertutup oleh kesombongan, kemarahan, atau keserakahan, maka manusia akan mudah tersesat meskipun memiliki ilmu yang tinggi. Leluhur sering mengingatkan bahwa manusia memiliki mata untuk melihat dunia, telinga untuk mendengar suara, dan akal untuk memahami berbagai pengetahuan. Namun di atas semua itu, manusia juga diberi anugerah berupa rasa yang menjadi jembatan menuju kesadaran yang lebih dalam. Mata bisa tertipu oleh penampilan, telinga bisa tertipu oleh kata-kata yang indah. Bahkan akal pun dapat dibelokkan oleh kepentingan dan ambisi. Akan tetapi, rasa yang telah dibersihkan melalui lelaku seringkali mampu menangkap sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera. Itulah sebabnya banyak sesepuh lebih memilih mengatakan, rasakan dahulu sebelum memutuskan. Bukan karena mereka menolak logika, tetapi karena mereka memahami bahwa logika tanpa kebijaksanaan dapat membawa manusia kepada kesalahan yang tampak benar. 4 saudara batin, dalam makna filosofisnya, mengingatkan bahwa keseimbangan hidup hanya dapat dicapai ketika akal dan rasa berjalan beriringan. Kemudian para leluhur berbicara tentang sukma, sebuah istilah yang sering disalahpahami sebagai sesuatu yang menyeramkan atau berkaitan dengan dunia gaib semata. Dalam kebatinan Jawa, sukma lebih dipahami sebagai inti kesadaran manusia, bagian terdalam yang selalu mengingat asal-usulnya kepada Sang Pencipta. Sukma tidak berbicara dengan suara yang keras. Ia hadir sebagai ketenangan yang tetap hidup meskipun dunia di sekeliling sedang berguncang. Ketika seseorang mulai mengenali sukmanya, ia tidak lagi mudah dikuasai oleh kemarahan sesaat, tidak mudah hanyut oleh pujian, dan tidak hancur hanya karena celaan. Ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi hanyalah persinggahan. Pada titik inilah,
Empat saudara batin dipahami sebagai pengingat agar manusia tidak membiarkan sukmanya tertidur oleh gemerlap kehidupan yang sementara. Sebab ketika sukma tertutup oleh hawa nafsu, manusia kehilangan arah tanpa menyadarinya. Kesadaran sejati yang diajarkan para pini sepuh bukanlah keadaan ketika seseorang mampu melihat hal-hal yang tidak kasat mata atau menceritakan pengalaman-pengalaman luar biasa. Kesadaran sejati justru tampak dalam perubahan sikap yang sederhana namun mendalam. Seseorang menjadi lebih sabar ketika dihina, lebih bijaksana ketika berhasil, lebih rendah hati ketika dipuji, dan lebih ikhlas ketika kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Inilah tanda bahwa rasa, sukma, dan kesadaran mulai berjalan dalam satu irama. Orang seperti ini tidak lagi mudah diguncang oleh perubahan keadaan, karena pusat kehidupannya tidak bergantung pada dunia yang selalu berubah. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai manusia yang mulai mendekati pancer, yaitu pusat keseimbangan dirinya. Semakin dekat seseorang kepada pancer, semakin ia memahami bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari memiliki banyak hal, melainkan dari mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Maka janganlah terburu-buru mencari empat saudara batin di luar diri, seolah-olah mereka adalah sosok yang dapat ditemui di tempat-tempat tertentu. Para leluhur justru mengajarkan bahwa perjalanan paling jauh adalah perjalanan menuju kedalaman hati sendiri. Di sanalah rasa dibersihkan, sukma dibangunkan, dan kesadaran dipulihkan. Ketika ketiga hal itu mulai menyatu, manusia akan merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata orang lain, tetapi sangat nyata dalam kehidupannya. Ia menjadi lebih tenang menghadapi ujian, lebih mudah bersyukur atas nikmat yang kecil, dan lebih berhati-hati sebelum mengucapkan sesuatu yang dapat melukai sesama. Pada saat itulah makna terdalam dari empat saudara batin mulai tersingkap. Mereka bukan sekadar bagian dari warisan budaya Jawa, melainkan simbol abadi yang mengingatkan bahwa di balik tubuh yang tampak oleh mata, ada kehidupan batin yang harus terus dijaga agar tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab manusia yang berhasil menjaga keselarasan batinnya bukan hanya menemukan kedamaian untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi sumber keteduhan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Setiap manusia lahir membawa potensi untuk mengenal dirinya sendiri, tetapi tidak semua manusia mampu menjaga cahaya itu tetap menyala. Dalam ajaran kebatinan Jawa, para leluhur tidak pernah mengatakan bahwa empat saudara batin akan meninggalkan manusia. Yang mereka ingatkan justru sebaliknya. Manusialah yang perlahan menjauh dari jalan kebijaksanaan karena tenggelam dalam kesalahan yang terus diulang tanpa disadari. Kesalahan itu seringkali tidak tampak sebagai dosa besar atau tindakan yang menggemparkan. Ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, tumbuh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menutupi kejernihan hati seperti kabut tebal yang perlahan menyelimuti gunung. Pada awalnya manusia masih mampu merasakan bisikan nuraninya. Namun setelah terlalu lama mengabaikannya, suara itu menjadi semakin lirih, seolah menghilang di telan riuhnya keinginan dunia. Di titik inilah cahaya batin mulai meredup, bukan karena Tuhan menjauhi manusia, melainkan karena manusia sendiri menutup pintu yang menghubungkannya dengan cahaya tersebut. Kesalahan pertama yang paling sering disebut oleh para pini sepuh adalah membiarkan hawa nafsu menjadi pemimpin kehidupan. Hawa nafsu pada hakikatnya bukanlah musuh, karena ia memang diciptakan sebagai bagian dari manusia. Yang menjadi persoalan adalah ketika hawa nafsu tidak lagi dikendalikan oleh kebijaksanaan. Keinginan untuk memiliki berubah menjadi keserakahan. Keinginan untuk dihormati berubah menjadi kesombongan. Keinginan untuk bertahan hidup berubah menjadi ketamakan yang mengorbankan orang lain. Perlahan, manusia mulai mengukur keberhasilannya hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Ia mengejar kekayaan tanpa batas, kedudukan tanpa akhir, dan pujian tanpa pernah merasa cukup. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Akibatnya, hati tidak pernah benar-benar damai. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa hati yang dikuasai oleh nafsu bagaikan air yang terus diaduk. Kesalahan berikutnya adalah melupakan asal-usul kehidupan. Banyak orang begitu sibuk membangun nama, mengejar pencapaian, dan memperkuat kedudukannya hingga lupa bahwa semua itu hanyalah titipan yang dapat diambil kembali kapan saja. Dalam falsafah Jawa dikenal pemahaman bahwa manusia hanyalah
mampir ngombe, singgah sebentar untuk melepas dahaga sebelum melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Namun seringkali manusia bersikap seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. Ia bertengkar demi harta, memutus persaudaraan demi warisan, bahkan rela mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat. Ketika kesadaran akan kefanaan hidup mulai hilang, hati menjadi berat oleh beban yang sebenarnya tidak perlu dipikul. 4 saudara batin, dalam makna filosofisnya, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia akan kembali kepada dunia. Yang akan tetap menyertai manusia hanyalah amal, kebijaksanaan, dan kebersihan batinnya. Leluhur juga memberikan peringatan tentang bahaya ilmu yang tidak disertai kerendahan hati. Semakin banyak seseorang mengetahui, semakin besar pula godaan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal ilmu yang sejati seharusnya membuat manusia semakin lembut, bukan semakin angkuh. Orang yang benar-benar memahami kebijaksanaan tidak akan mudah menghakimi, karena ia sadar bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan hidup yang berbeda. Ia tidak sibuk menunjukkan kelebihannya, melainkan lebih banyak memperbaiki kekurangannya sendiri. Sebaliknya, orang yang haus pengakuan seringkali menggunakan ilmu hanya untuk meninggikan dirinya. Ia ingin dipandang sakti, dianggap paling mengerti, atau dihormati karena pengetahuannya. Dalam pandangan kebatinan Jawa, keadaan seperti ini justru menjadi penghalang terbesar menuju kejernihan rasa. Cahaya batin tidak tumbuh di tanah yang dipenuhi kesombongan. Ia hanya tumbuh di hati yang rendah, sabar, dan bersedia terus belajar sepanjang hidup. Namun para leluhur tidak pernah mengakhiri nasihat mereka dengan ancaman. Mereka selalu menutupnya dengan harapan. Sebab selama napas masih berhembus, selama hati masih mampu menyesali kesalahan, jalan untuk kembali tidak pernah tertutup. Cahaya batin mungkin tertutup oleh debu kehidupan, tetapi ia tidak pernah benar-benar padam. Ia menunggu saat manusia bersedia berhenti sejenak, memandang ke dalam dirinya sendiri, lalu dengan jujur mengakui segala kelemahan yang selama ini disembunyikan. Disitulah perjalanan sejati dimulai. Bukan ketika seseorang merasa telah mencapai kesempurnaan, melainkan ketika ia berani mengatakan, "Aku masih harus belajar mengenal diriku sendiri." Dan mungkin, pada saat hati mengucapkan kalimat itu dengan penuh keikhlasan, 4 saudara batin yang selama ini hanya menjadi kisah dalam petuah luhur akan kembali terasa sebagai pengingat yang lembut, bahwa jalan menuju pancer sejati selalu dimulai dari keberanian untuk membersihkan hati, merendahkan ego, dan menyerahkan seluruh langkah kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Di berbagai pelosok tanah Jawa, dari lereng gunung yang diselimuti kabut hingga desa-desa tua yang masih menyimpan jejak kebijaksanaan para leluhur, terdapat sebuah keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan itu tidak selalu ditulis di dalam kitab, tidak selalu diucapkan dalam forum yang ramai, tetapi hidup melalui petuah-petuah yang disampaikan dengan tenang dari seorang sesepuh kepada anak cucunya. Mereka sering berkata bahwa manusia sejatinya tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan ketika seluruh dunia berpaling, ketika sahabat meninggalkan, ketika keluarga tidak lagi memahami, masih ada sesuatu yang tetap setia menemani perjalanan batinnya. Namun para leluhur tidak pernah meminta manusia untuk sibuk mencari sosok-sosok gaib, atau menghabiskan hidupnya mengejar pengalaman yang tidak dapat dibuktikan. Mereka justru mengajarkan bahwa penjaga yang paling dekat dengan manusia adalah kesadaran yang selalu mengingatkan ketika ia mulai keluar dari jalan kebijaksanaan. Itulah sebabnya ajaran tentang 4 saudara batin lebih banyak dipahami sebagai perjalanan mengenali diri daripada perjalanan mengejar hal-hal yang berada di luar diri. Konon, para pini sepuh dahulu sering menguji murid-muridnya bukan dengan pertanyaan yang sulit, melainkan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bertanya seberapa banyak mantra yang dihafal atau berapa lama seseorang bertapa. Mereka justru memperhatikan bagaimana murid itu memperlakukan orang tua, bagaimana ia berbicara kepada tetangga, bagaimana ia menyikapi penghinaan, dan bagaimana ia bersikap ketika memperoleh kekuasaan. Sebab menurut mereka, seseorang yang benar-benar telah mengenali jalan batinnya akan terlihat dari perilakunya, bukan dari cerita-cerita yang ia banggakan. Orang yang dekat dengan kebijaksanaan tidak merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan alam gaib.
Ia membiarkan kehidupannya sendiri menjadi bukti. Ada sebuah petuah Jawa yang berbunyi, "Sing sapa bisa ngalahake awake dewe, bakal menang tanpa perang." Barang siapa mampu mengalahkan dirinya sendiri, ia telah menang tanpa harus berperang. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Leluhur memahami bahwa peperangan terbesar manusia bukanlah melawan musuh di luar dirinya, melainkan melawan kesombongan, kemarahan, iri hati, dan ketakutan yang hidup di dalam batinnya. Selama manusia masih dikuasai oleh semua itu, ia akan terus mencari musuh di mana-mana. Namun ketika ia mulai mampu menaklukkan dirinya sendiri, dunia tidak lagi dipandang sebagai tempat pertarungan, melainkan sebagai ruang untuk belajar, bertumbuh, dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Pada titik inilah 4 saudara batin dipahami sebagai pengingat agar manusia senantiasa kembali kepada pusat kesadarannya. Sebab kemenangan sejati bukanlah ketika berhasil menguasai orang lain, tetapi ketika berhasil menjaga kejernihan hati dalam segala keadaan. Para sesepuh juga sering menyampaikan bahwa kehidupan manusia menyerupai perjalanan seorang pengembara yang melintasi hutan lebat pada malam hari. Di sepanjang jalan, ia akan menemukan banyak persimpangan. Ada jalan yang tampak indah tetapi berujung pada jurang. Ada jalan yang sempit dan penuh batu, tetapi justru mengantarkannya menuju mata air yang jernih. Tidak ada seorang pun yang dapat memilihkan jalan itu selain dirinya sendiri. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia berjalan tanpa petunjuk. Ia menitipkan akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan nurani untuk membedakan yang benar dan yang salah. Falsafah tentang 4 saudara batin mengingatkan bahwa selama manusia masih mau mendengarkan suara nuraninya, ia tidak akan benar-benar kehilangan arah. Petunjuk itu mungkin tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang jelas, tetapi hadir sebagai ketenangan ketika memilih yang benar, atau kegelisahan ketika mulai menyimpang dari jalan yang lurus. Mungkin inilah alasan mengapa ajaran kebatinan Jawa mampu bertahan melintasi zaman. Ia tidak bergantung pada kemegahan bangunan, tidak bergantung pada banyaknya pengikut, dan tidak bergantung pada kekuatan duniawi. Ia hidup karena berbicara langsung kepada sisi terdalam manusia, sisi yang selalu merindukan kedamaian dan kebenaran. 4 saudara batin bukanlah kisah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut ataupun mengejar kesaktian. Mereka adalah lambang yang mengajak manusia untuk terus mengingat asal-usulnya, menjaga kejernihan rasa, mengendalikan hawa nafsu, dan tidak pernah memutus hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang mampu menjalani hidup dengan kesadaran seperti itu, ia akan memahami bahwa penjaga terbesar dalam hidupnya bukanlah kekuatan yang berada di luar dirinya, melainkan cahaya kebijaksanaan yang sejak awal telah dititipkan oleh Sang Pencipta di dalam hatinya. Dan selama cahaya itu terus dijaga, selama itulah manusia tidak akan benar-benar berjalan sendirian, meskipun seluruh dunia tampak sunyi di sekelilingnya. Di penghujung perjalanan kebatinan, para leluhur Jawa tidak pernah berbicara tentang seseorang yang berhasil memperoleh kesaktian, mampu melihat alam yang tak kasat mata, atau menguasai ilmu-ilmu yang membuat orang lain berdecak kagum. Bagi mereka, semua itu hanyalah persinggahan yang dapat menyesatkan apabila dijadikan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya jauh lebih sunyi dan jauh lebih dalam. Tujuan itu adalah ketika manusia akhirnya menemukan pancer, pusat dari keberadaan dirinya. Pancer bukanlah sebuah tempat yang dapat didatangi, melainkan keadaan batin ketika segala gejolak mulai menemukan keseimbangannya. Pada saat itulah seseorang tidak lagi hidup semata-mata mengikuti keinginan, tetapi mulai berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang tumbuh dari kedalaman hati. Dalam falsafah sedulur papat limo pancer, 4 saudara hanyalah pengingat yang terus mengelilingi kehidupan manusia, sedangkan pancer adalah inti yang menentukan arah seluruh perjalanan hidupnya. Leluhur menggambarkan pancer seperti titik pusat pada sebuah roda. Selama titik pusat itu kokoh, roda dapat terus berputar melewati jalan yang berbatu, berlumpur, bahkan menanjak tanpa kehilangan keseimbangannya. Namun jika pusatnya rapuh, roda akan mudah oleng meskipun jalan yang dilalui tampak rata. Begitu pula manusia. Selama pusat kesadarannya tetap terjaga, ia tidak mudah diguncang oleh pujian ataupun hinaan, oleh keberhasilan ataupun kegagalan, oleh kelimpahan maupun kekurangan.
Ia memahami bahwa semua keadaan hanyalah bagian dari perjalanan yang terus berubah. Yang harus dijaga bukanlah keadaan di luar dirinya, melainkan keseimbangan batinnya sendiri. Sebab dunia akan selalu bergerak, tetapi hati yang telah menemukan pancer tidak ikut hanyut oleh setiap gelombang yang datang silih berganti. Ada satu perubahan besar yang mulai tampak ketika seseorang semakin mendekati pancer sejatinya. Ia tidak lagi sibuk bertanya, "Apa yang akan aku dapatkan dari hidup ini?" Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi, "Apa yang dapat aku berikan selama hidupku?" Perubahan ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan tanda bahwa kesadaran telah bertumbuh. Dahulu ia mengejar penghormatan, kini ia belajar menghormati. Dahulu ia ingin selalu dimengerti, kini ia lebih dahulu berusaha memahami. Dahulu ia mudah marah ketika disakiti, kini ia mulai belajar memaafkan tanpa harus menunggu permintaan maaf. Dalam pandangan para pini sepuh, perubahan seperti inilah yang menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar sedang menempuh jalan kebatinan. Bukan banyaknya pengetahuan yang dihafal, melainkan perubahan watak yang membuat hidupnya menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. Ketika 4 saudara batin dipahami sebagai simbol penjaga keseimbangan, maka pancer menjadi lambang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa sekuat apapun manusia menjaga dirinya, pada akhirnya ia tetap hanyalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati. Orang yang telah menemukan pancer tidak merasa dirinya paling suci, tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, dan tidak sibuk mencari pengakuan atas perjalanan batinnya. Ia justru semakin menyadari betapa luas rahasia kehidupan yang belum ia pahami. Karena itulah para sesepuh yang benar-benar arif seringkali berbicara sedikit, tetapi setiap kata yang keluar dari lisannya mengandung ketenangan. Mereka tidak berusaha memikat banyak pengikut, melainkan mengajak setiap orang untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Sebab jalan menuju Tuhan tidak pernah dimulai dari keramaian, melainkan dari keberanian untuk menata hati. Pada akhirnya, perjalanan menuju pancer sejati bukanlah perjalanan yang selesai dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Ia adalah perjalanan seumur hidup, sebuah proses yang terus berlangsung selama manusia masih diberi kesempatan bernapas. Setiap ujian yang datang menjadi cermin untuk melihat keadaan hati. Setiap kehilangan menjadi pelajaran tentang keikhlasan. Setiap keberhasilan menjadi ujian bagi kerendahan hati. Dan setiap pertemuan mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang hadir dalam hidup kita tanpa membawa hikmah. Ketika semua itu mulai dipahami, seseorang akan menyadari bahwa 4 saudara batin bukan sekadar warisan falsafah leluhur, melainkan pengingat agar manusia tidak pernah melupakan pusat kehidupannya. Sebab sebesar apapun dunia menarik perhatian kita ke berbagai arah, selalu ada satu tempat untuk kembali, yaitu pancer yang hidup di dalam hati. Di sanalah manusia menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, kebijaksanaan yang tidak lahir dari kesombongan, dan keyakinan bahwa selama ia tetap berjalan bersama Tuhan, ia tidak akan pernah kehilangan arah, meskipun jalan di hadapannya dipenuhi kabut yang paling pekat. Perjalanan kita menelusuri ajaran tentang 4 saudara batin akhirnya sampai pada penghujungnya. Namun sesungguhnya, inilah awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih penting, yaitu perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Sejak dahulu, para leluhur Jawa tidak pernah mewariskan ilmu kebatinan agar manusia sibuk mencari keajaiban di luar dirinya. Mereka justru mengajak setiap orang untuk menyelami ruang yang paling sunyi dalam batinnya, tempat di mana segala pertanyaan tentang kehidupan perlahan menemukan jawabannya. Sebab rahasia terbesar bukan tersembunyi di balik gunung yang tinggi, bukan berada di tempat-tempat yang diselimuti kisah mistis, dan bukan pula dimiliki oleh segelintir orang yang dianggap memiliki kesaktian. Rahasia terbesar selalu berada di dalam diri manusia sendiri. Ia hadir begitu dekat hingga seringkali tidak disadari. Justru karena terlalu dekat, manusia sibuk mencarinya kemana-mana, sementara ia telah lama menunggu untuk dikenali di dalam keheningan hati. Jika kita merenungkan kembali seluruh ajaran leluhur tentang sedulur papat limo pancer, maka akan terlihat bahwa inti dari semua petua itu bukanlah tentang makhluk gaib, bukan tentang ritual yang rumit, dan bukan pula tentang kemampuan-kemampuan luar biasa.
Intinya adalah keseimbangan hidup. 4 saudara menjadi lambang bahwa manusia tidak boleh hidup hanya dengan mengikuti satu sisi dirinya. Akal harus ditemani kebijaksanaan. Keinginan harus dijaga oleh pengendalian diri. Keberanian harus disertai kerendahan hati. Dan setiap langkah harus selalu diarahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika keseimbangan itu hilang, manusia akan mudah terseret oleh arus dunia. Namun ketika keseimbangan itu terjaga, ia akan tetap berdiri teguh meskipun kehidupan berkali-kali mengguncangnya. Inilah mengapa para sesepuh lebih sering mengajarkan laku daripada sekadar pengetahuan. Mungkin setelah mendengar kisah ini, sebagian orang akan bertanya, apakah 4 saudara batin benar-benar ada? Pertanyaan itu telah muncul sejak ratusan tahun yang lalu, dan mungkin akan terus muncul selama manusia masih mencari jawaban tentang dirinya sendiri. Namun para leluhur tampaknya tidak terlalu sibuk menjawab pertanyaan tersebut dengan penjelasan yang pasti. Mereka justru mengembalikan pertanyaan itu kepada setiap orang yang mendengarnya. Sudahkah engkau mengenal dirimu sendiri? Sudahkah engkau mampu mengendalikan amarahmu? Sudahkah engkau menjaga lisanmu agar tidak melukai sesama? Sudahkah engkau belajar bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika diuji? Bagi para bini sepuh, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang jauh lebih penting daripada sekadar rasa ingin tahu tentang hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Sebab seseorang yang telah mampu menata dirinya akan lebih mudah memahami makna terdalam dari setiap simbol yang diwariskan oleh leluhurnya. Pada akhirnya, kehidupan ini akan terus berjalan. Rambut yang hitam perlahan akan memutih. Tubuh yang kuat akan semakin menua. Orang-orang yang kita cintai suatu hari akan berpisah dengan kita. Sebagaimana kita pun kelak akan meninggalkan dunia yang hanya menjadi tempat persinggahan ini. Tidak ada harta yang dapat dibawa, tidak ada jabatan yang dapat dipertahankan, dan tidak ada pujian yang akan tetap terdengar setelah waktu berlalu. Yang akan tinggal hanyalah jejak kebaikan, kebersihan hati, serta hubungan kita dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, para leluhur selalu mengingatkan agar manusia tidak terlalu sibuk menghiasi apa yang tampak di luar, tetapi lupa merawat apa yang hidup di dalam. Sebab hati yang bersih akan menjadi penerang ketika dunia terasa gelap. Rasa yang jernih akan menjadi penunjuk arah ketika jalan kehidupan dipenuhi kebingungan. Dan kesadaran yang terus dijaga akan menjadi teman yang paling setia hingga akhir perjalanan. Maka, jika ada satu pesan yang patut dibawa pulang dari seluruh kisah ini, barangkali pesan itu adalah bahwa 4 saudara batin bukanlah tujuan, melainkan pengingat. Pengingat bahwa manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup dalam kesombongan, melainkan dalam keseimbangan. Pengingat bahwa perjalanan yang paling berat bukanlah menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan diri sendiri. Pengingat bahwa kebijaksanaan sejati tumbuh dari hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang selalu bersandar kepada Tuhan. Dan yang terpenting, pengingat bahwa setiap manusia telah dibekali cahaya untuk menemukan jalan pulangnya. Cahaya itu mungkin redup karena tertutup oleh kesibukan, hawa nafsu, dan gemerlap dunia. Namun ia tidak pernah benar-benar padam. Selama manusia masih mau berhenti sejenak, menundukkan ego, membersihkan hati, serta membuka dirinya kepada petunjuk ilahi, cahaya itu akan kembali bersinar. Mungkin tidak dengan kilatan yang memukau mata, tetapi dengan ketenangan yang memenuhi jiwa. Dan ketika ketenangan itu akhirnya hadir, manusia akan memahami satu kebenaran yang telah dijaga oleh para leluhur selama berabad-abad, bahwa perjalanan terjauh bukanlah menuju tempat yang asing, melainkan perjalanan kembali kepada jati diri yang sejak awal telah dititipkan oleh Tuhan di dalam lubuk hati setiap insan. Mungkin setelah menyimak seluruh pembahasan ini, Anda menyadari bahwa 4 saudara batin bukanlah kisah untuk ditakuti, melainkan pengingat agar manusia tidak pernah kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Leluhur Jawa tidak mengajarkan kita untuk mengejar kesaktian, tetapi mengajarkan kita untuk menaklukkan diri sendiri. Karena kemenangan terbesar bukanlah menguasai dunia, melainkan mampu menjaga hati tetap jernih di tengah dunia yang terus berubah. Jika ada satu hal yang ingin Anda bawa pulang dari video ini, biarlah itu menjadi sebuah pertanyaan sederhana. Sudahkah saya benar-benar mengenal diri saya sendiri? Sebab, ketika seseorang mulai mengenal dirinya,
disitulah perjalanan menuju kebijaksanaan yang sesungguhnya dimulai. Bila video ini memberi Anda ketenangan, wawasan, atau membuka sudut pandang baru tentang warisan luhur Jawa, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya mengenai falsafah Jawa, kebatinan, dan kearifan leluhur yang mulai terlupakan. Tuliskan juga di kolom komentar, apa makna 4 saudara batin menurut pemahaman Anda setelah menonton video ini? Saya akan senang membaca setiap renungan yang Anda bagikan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Semoga hati kita senantiasa diberi kejernihan, langkah kita dipenuhi kebijaksanaan, dan setiap perjalanan hidup selalu berada dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Salam lestari budaya, salam kebijaksanaan leluhur.